Apa saja penyebab rezeki dihambat Ustaz? Kami sudah kerja potong panting tapi hasilnya selalu kurang, malah hutang tambah banyak. Banyak berdoa kata Nabi pada orang yang dililit hutang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Berusaha. Kalau engkau belum diberi Allah husnuzan pada Allah, tak sulit bagi Allah menyehatkan Ayub, tak sulit bagi Allah menyelamatkan Yusuf, tak sulit bagi Allah membuat Ibrahim punya anak Ishak, tak sulit bagi Allah menolong Muhammad SAW. Dia hanya ingin menengok engkau terus berusaha dan berdoa. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustadz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Sambil naik kendaraan itu kalian berzikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tet, subhanallah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu berjalan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Karena mau cepat takut terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halangan. Ustaz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterus-terangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Inishtarata saiban, inishtarata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah, nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab Fikih Sunnah. Inishtarata bikran fapanat saiban falahul fasqu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solihah? Insya Allah bang. Masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasakh. Ini hati-hati. Setelah itu cerita, tapi bahaya juga nih kau cerita dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain, alamat. Pokoknya gawat lah itulah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustadz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun 28. Kau setelah doktor baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Hadapi bapaknya. Keras bapaknya nih Pak Ustadz. Bapaknya orang apa? Orang Kabupaten Kampar. Ajak Ustadz Mustafa Umar. Bapaknya orang apa? Orang Jawa. Ajak Ustadz Jamhur. Jumpa sama Ustadz Jamhur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pripun kabari apik? Oh, katanya bapak tak mau ngasih anak bapak nikah sama dia. Saya bukan tak mau, itu saya ngasih alasan aja biar tak jadi sama dia. Ini orangnya baik Pak, baik orangnya, sopan. Oh, jadi ada pintu celah masuk ke dia. Bapaknya itu kan manusia, bukan robot. Ada hatinya. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sebelumnya mau ucapkan selamat milad ke-40. Bolehkah itu mengucapkan selamat ulang tahun? Saya tak merasa 40. Saya lahir tahun 1397 Hijrah. Jadi umur saya sekarang sudah 42 tahun. Saya pakai Hijriah. Maksud pertanyaannya, bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun? Pernah tak Nabi mengulang hari ulang tahunnya?
Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Ada dia menyebut hari kelahirannya, tapi diisinya dengan ibadah. Kalau mengingat hari lahir dengan sedekah anak yatim, pergi ke jumpa Pak Yazid, sedekah. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong keluarkan. Semuanya, 5 orang aja, Pak. Iko ada nasi bungkui kok. Makan bersama. Dek, makan ya. Adik kenapa tinggal di sini? Ayah saya meninggal, adik. Syukur atas nikmat. Tak salah. Tapi kalau dikumpul kawan-kawan, hari ulang tahun, dipecahkan telur ayam, telur itik, telur bebek, dikasih pula ini, diikatkan di tiang listrik, disiram kopi, rupanya ada kabel telanjang, kontak mati. Buat dosa aja. Saya punya teman suka sekali berjudi, sudah berkali-kali saya nasihati, tak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya Pak Ustaz? Panggil polisi, angkat. Banyak jamaah kita polisi, nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi, saya kasih nomor. Di mana dia selalu main? Dia tangkap. Yang narkoba tangkap. Ada cerita. Kertas terakhir. Boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustadz Mustafa Umar, ada pengajian Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah, tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustadz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Antum pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi. Azan subuh sudah siap di masjid musola, kita sholat sunat fajar di rumah, siap sholat sunat baru kita ke masjid. Apakah sah sholat? Apakah sholat sunat kita itu sholat sunat di rumah? Rumahnya dekat, tapi kalau rumahnya jauh, sholatnya di masjid. Nabi sholatnya kan di rumah. Nabi itu jarak dia 22 meter. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Kita berapa kali belok?